So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza. Baru-baru ini, Perdana Menteri UK atau Inggris, Keir Starmer, menyatakan bahwa Inggris akan mengakui Palestina sebagai negara di bulan September melalui sidang PBB jika Israel tidak mengambil langkah konkret. Pernyataan itu jelas sebuah ancaman nyata yang gak akan disukai Israel di bawah Perdana Menteri Netanyahu. Karena kalau sampai Inggris mengakui Palestina sebagai negara di PBB, itu akan membuat dukungan pada Israel berkurang drastis, dengan mungkin hanya tinggal Amerika. Seperti kita tahu, sebelumnya Prancis juga menyerukan hal serupa saat mengatakan akan mengakui Palestina sebagai negara pada September nanti. Lantas, dengan tekanan besar tersebut, bisakah Gaza lepas dari blokade Israel dan negara Palestina pada akhirnya jadi negara yang merdeka? Berikut rangkuman di balik negara-negara maju yang mulai berubah haluan untuk mengakui Palestina merdeka. Baru-baru ini, Inggris secara mengejutkan mengumumkan rencana untuk mengakui Palestina sebagai negara dalam sidang umum PBB yang akan digelar September mendatang. Jadi, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer, pemerintah Inggris menyatakan bahwa langkah ini akan diambil sebagai bagian dari upaya mendorong perdamaian di Timur Tengah, khususnya untuk mengakhiri penderitaan rakyat Gaza. Inggris menuntut bahwa Israel harus menghentikan situasi mengerikan yang ada di Gaza. Di sini pesan dari Keir Starmer jelas. UK menekan Israel untuk berhenti dan mendorong terciptanya perdamaian jangka panjang. Dengan mereka akan mengakui solusi dua negara atau two-state solution. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza. Menanggapi pesan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris, Israel pun langsung mengecam rencana tersebut dengan mengatakan bahwa tindakan UK sebagai imbalan atau hadiah bagi Hamas, di mana menurut Israel itu adalah hal yang menghambat upaya gencatan senjata. Menariknya, sebelum UK, negara G7 atau negara maju lainnya, yakni Prancis, juga telah menyatakan hal serupa. Prancis bahkan menjadi negara besar pertama di G7 yang mengambil langkah tersebut. Presiden Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara merdeka di sidang umum PBB bulan September. Macron menyatakan bahwa ini adalah komitmen historis Prancis demi perdamaian Timur Tengah dan akan membuat pengumuman formal di PBB. Dengan langkah ini, Prancis akan menjadi negara barat besar pertama yang mengakui Palestina. Dan seperti kita lihat, hal itu memicu momentum serupa di antara sekutu-sekutu Eropa. Belanda, pemerintah mereka baru-baru ini melarang dua menteri Israel yang dikenal ultranasionalis, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, masuk ke negaranya. Laporan di Win News baru-baru ini juga menjelaskan jika Jerman telah berubah sikap pada Israel, di mana pada akhirnya sikap tegas negara-negara yang selama ini jadi sekutu Israel itu secara bersama-sama mengindikasikan semakin kuatnya perlawanan pada Israel di Gaza. Sementara itu, Donald Trump baru-baru ini juga mengeluarkan pernyataan yang membantah ucapan Netanyahu soal kelaparan penduduk Gaza. Jadi, saat Netanyahu mengatakan tak ada kelaparan di Gaza, Trump membantunya dengan menyebut dari apa yang ia lihat di televisi, banyak anak-anak sangat kelaparan. Pernyataan yang kemudian ditambahkan dengan argumen jika Amerika Serikat telah mengirimkan bantuan senilai $60 juta untuk Gaza, di mana ia berharap banyak negara lain mengikutinya. There is no starvation in Gaza, no policy of starvation in Gaza, and I assure you that we have a commitment to achieve our war goals. I don't know. I mean, based on television, I would say not particularly, because those children look very hungry. But we're giving a lot of money and a lot of food, and other nations are now stepping up.
Saat ini sendiri, dengan tekanan besar pada Israel, laporan mengonfirmasi bahwa dalam 3 hari beruntun, bantuan bisa masuk ke Gaza dengan jumlah yang cukup besar, mulai dari truk-truk hingga penggunaan pesawat yang menjatuhkan bantuan dari udara. Ya, ini adalah secerca harapan. Di tengah kondisi yang belum menentu di jalur Gaza, bantuan jelas akan meringankan penduduk di Gaza yang tengah mengalami kondisi yang sangat-sangat sulit. Tapi nggak boleh sampai di sini saja, saat dukungan dunia harus lebih kuat untuk menyerukan kemerdekaan Palestina. Tekanan internasional makin kuat, Israel terisolasi. Dukungan politik dunia kepada Israel semakin menyusut. Selain Inggris dan Prancis, banyak negara Eropa dan lainnya telah menekan Israel untuk segera menghentikan blokade dan kekerasan. Belanda juga memanggil duta besar Israel untuk mengutuk kondisi yang tidak tertahankan di Gaza. Sedangkan Uni Eropa bahkan mempertimbangkan sanksi, misalnya menangguhkan akses program inovasi teknologi sebagai akibat situasi Gaza. Sebelumnya, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia secara resmi mengakui negara Palestina pada Mei 2024, yang membuat 147 negara dari 188 negara telah mengakui Palestina di PBB. Lalu, Afrika Selatan terus mendorong investigasi kejahatan perang Israel di Mahkamah Internasional, bahkan menyamakan situasi di Gaza dengan sistem apartheid. Brasil, Kolombia, dan Chile di Amerika Latin juga secara terbuka mengkritik Israel dan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Dari Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, dan Turki konsisten menyuarakan pembelaan terhadap Palestina di berbagai forum internasional seperti OKI dan PBB. Sedangkan pemimpin BRICS seperti China dan Rusia, meskipun punya kepentingan masing-masing, secara retoris mendukung pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967. Besarnya dukungan dari negara-negara dunia inilah yang pada akhirnya membuat Israel makin tertekan. Kini di tengah derasnya kritik dari berbagai negara dunia, mungkin Amerika Serikat yang masih menjadi satu-satunya kekuatan besar yang mempertahankan dukungan penuh terhadap Israel. Meski Presiden Amerika Serikat Trump menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi Gaza, namun belum ada tanda-tanda bahwa Washington akan mengubah posisinya. Gedung Putih bahkan menyebut pengakuan Palestina oleh Inggris dan Prancis sebagai langkah yang prematur dan dapat memperumit situasi. Dalam hal ini, sikap Amerika Serikat tak mengherankan. Mengingat sejak lama, Amerika Serikat adalah sekutu utama Israel, baik secara militer maupun diplomatik. Namun tekanan publik di dalam negeri Amerika Serikat pun mulai meningkat. Banyak aktivis dan politisi progresif mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang hubungannya dengan Israel, terutama setelah munculnya laporan tentang kondisi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza. Gaza sudah terlalu hancur. Bagi yang memiliki hati, melihat apa yang terjadi di Gaza dipastikan akan membuat siapapun ikut sedih. Hingga saat ini, 60.000 orang lebih telah menjadi korban jiwa. Dan meskipun ada gelombang pengakuan diplomatik, blokade Gaza oleh Israel tetap berlangsung. Maksudnya, meski dalam 3 hari terakhir bantuan masuk, tapi tetap saja Gaza masih diblokade Israel. Analisis dari Euronews mengatakan bahwa pengakuan negara oleh Inggris, Prancis, dan lain-lain sampai saat ini masih bersifat simbolis, karena pada kenyataannya, wilayah Gaza masih di bawah kendali militer Israel. Namun, diplomasi ini menegaskan kedaulatan Palestina dalam kerangka solusi 2 negara, di mana wilayah Palestina, tepi barat, Gaza, Yerusalem Timur, pra 1967 diakui secara internasional. Pada akhirnya, terlepas hingga saat ini pengakuan Inggris dan Prancis masih berupa simbolis, namun tidak bisa dipungkiri bahwa langkah Inggris dan Prancis membawa angin segar bagi perjuangan rakyat Palestina. Selama puluhan tahun, perjuangan mereka untuk diakui sebagai negara merdeka selalu terbentur dukungan besar dunia barat terhadap Israel. Dan kini, untuk pertama kalinya,
negara-negara besar mulai berpaling. Pengakuan ini bisa menjadi batu loncatan penting dalam mendorong solusi dua negara. Konsep yang selama ini didukung oleh komunitas internasional, namun tak pernah benar-benar terwujud. Namun nanti, dengan pengakuan resmi dari negara-negara seperti Inggris dan Prancis, posisi Palestina di panggung diplomatik global akan semakin kuat. So, rencana Inggris dan Prancis untuk mengakui Palestina dalam sidang umum PBB bulan September adalah sinyal besar bahwa peta dukungan internasional mulai berubah. Negara-negara barat kini tidak lagi bisa diam terhadap tindakan Israel di Gaza yang dianggap melanggar hukum internasional dan prinsip kemanusiaan. Langkah ini tentu belum cukup untuk memberikan kemerdekaan penuh bagi Palestina, tapi ini adalah awal dari perubahan. Pertanyaannya sekarang, apakah Israel mendengarkan atau justru semakin mengisolasi dirinya dari dunia? Satu hal yang pasti, dunia sudah mulai berubah arah.